saya literasi moral juga dari SD, dari PAUD ya kira-kira Mas. Termasuk ini kan kemarin 2 lembar. 2 lembar tugas itu ada gambar, kemudian ada kolom. Ada unsur motoriknya, menggunting, ada kolom-kolom yang iya gitu kan. Anak-anak seperti ini kan motoriknya bagaimana? Mungkin ada yang kayaknya sudah mengguntingnya halus. Kalau ini masih meleto, ini kan kemarin ini yang latihan itu toh. Jadi ada, karena tematik kan ada cakupan materinya tidak hanya IPA. Kalau ini kan ada IPA ya Mbak ya, makhluk hidup di Indonesia ini, kekhasan makhluk hidup. Ternyata kami keterampilannya juga menggunting tadi kan. Kemudian nanti terakhirnya mengelompokkan dia. Nanti SBK-nya mewarnai, mengelompokkan dulu. Jadi kan ada 3, IPA, keterampilan, kemudian SBK-nya mewarnai yang sesuai dengan benda yang sesungguhnya, misalnya gitu. Jadi ada imajinasinya bagaimana, kemudian kreasinya bagaimana kan sana cakupannya, jadi tidak hanya materi. Ini hasilnya ini. Gini Mbak Manda mana PR-nya? Apa? Kamu keluarkan dulu. Mbak Kenya kan lain. Mbak Kenya kertas yang kemarin keluarkan. Di bawah adekku Pak. Nah, nunggu toh. Ganti situ ya. Ya Pak. Diganti situ, enggak apa-apa. Ini kan ada kolom-kolomnya, tapi kamu tugasnya menulis karena mengguntingnya kamu sudah sempurna. Mak nulisnya kamu yang ketinggalan. Satu tema, satu materi, tapi penekannya berbeda-beda kan gitu. Yunus sudah bisa, kalau didikte itu dulu. Kalau didikte sudah bisa, bahasa tulisnya sudah bisa, kalau yang 2 belum. Jadi kan gak sama kami penekannya. Nah, jadi sini nulis ini misalnya 1 apa kuda, berarti kan 4 HP terus disalin di sana enggak apa-apa. Ya digunakan enggak apa-apa. Coba kamu ketik apa? Ada ikan, kemudian ada apa? Semut, jangan hidup dulu ya. Ayam. Nah ini kan kamu ketik nanti kamu salin. Jadi kan kamu nulis nama-nama hewan, nama-nama makhluk hidup. Nah Mas Yunus kan sudah bisa, kemudian tak hidup. Berarti garisnya tengahnya ya, ini jadi dikasih garis, dikasih pemisah. Nah tak hidup itu apa saja pekerjaanmu? Amplop, pensil, buku. Ini apa? Robot, plastik. Ya, terus ini tadi mainan. Terus ini semut. Nah kesannya gini, semut termasuk benda tak hidup. Kamu meletakkan di kolom benda tak hidup, berarti salah ya, enggak apa-apa ya, tak kasih centang ya, biar kamu tahu salahnya. Berarti semut harus masuk di kolom makhluk hidup. Nah kalau kamu meletakkan sini benar kabeh. Nah aku pengen ngerti, gunamu guntingan nanti Mbak Manda. Hasil guntingannya mana? Kamu kan pinter gunting Pak. Hasil pengguntingnya mana? Ini hasilnya kita anu garis normal dari C yang sebenarnya itu yang ini Mbak, yang C1. Kalau kelas ini berarti kategori yang 50 sampai 70 gitu Pak? Iya, ya malah yang ini, maksud yang ini juga. Oh yang 2. Kalau ini nanti perlihatkan yang nanti, ada yang lebih lumayan. Jadi dia tuh cekatan, tahu apa-apa dan punya keahlian di bidang lain gitu loh. Kalau yang ini kan menurut saya sudah mampu rawatnya. Jadi wis ora iso gitu loh. Kayak kamu jumpai di masyarakat ada yang serasa dibiak-biak yang itu maksudnya kan. Ada Pak tapi di sini enggak ada yang Ya, 25 ke bawah. Enggak ada. Dulu ada tapi sekarang enggak ada. Bisa. Ya Pak, perkenalkan kami dari Hotel Salatiga. Kami bermaksud untuk mencari beberapa informasi terkait tentang anak berkebutuhan khusus, khususnya tunagrahita. Ini dengan Bapak siapa nih? Pak Sumarno, Pak Sumarno. Jalan pun nih Pak? Saya Slindringo. Asli. Oh, Slindringo iya. Mojosongo Bele. Mojosongo Utara, Pak. Oh, Pak, kami ingin tanya sih, kalau untuk anak tunagrahita sendiri itu proses pembelajarannya seperti apa nih Pak? Proses pembelajarannya ya kita menggunakan pendekatannya secara individual, walaupun itu klasikal tapi tetap penekanannya seperti tadi dengan Presani di kelas tadi ya. Jadi ada pendekatan khusus kepada masing-masing siswa karena tingkat kemampuannya kan berbeda-beda, walaupun agak sama tapi ada mungkin ada yang tadi nulis bisa mandiri tapi yang lain tidak, perlu pembenahan, perlu pendekatan khusus semuanya gitu. Jadi harus nyanding, maksudnya nyanding itu anak diarahkan untuk tertarik dengan pembelajaran itu dan mau ke suasana belajar itu sendiri. Berarti untuk metodenya kita harus menarik perhatian Ya, Pak. ya, Menarik betul. perhatian baru masuk ke materi pembelajarannya. Dan semuanya dibikin suasana yang menyenangkan dulu. Jadi kalau anak-anak itu sudah enjoy, sudah tertarik, nanti kan baru ke suasana belajar itu pasti mau. Tapi kalau agak bermasalah dengan mungkin dari rumah ya, dibawa ke sekolah, ngambek dan sebagainya itu, kalau serta-merta kita langsung ke pembelajaran tidak mau. Jadi
kita rayu dulu, tapi tidak setiap hari seperti itu nggih. Manakala menjumpai hal seperti itu, metodenya seperti itu, Pak. Kalau biasa ya kita seperti sekolah reguler lah. Punya ada persepsi dulu ya. Jadi penting-penting dulu hal yang menyenangkan ke arah pembelajaran baru ke pembelajaran. Kalau selama mengajar ini kendala yang paling sulit apa Pak untuk Bapak sendiri? Yang pertama tingkat kemampuan tadi Mbak, tingkat berbeda-beda. Ya berbeda-beda itu. Kemudian konsentrasi itu juga menentukan. Kalau yang satu atau dua mood, yang lain nanti mengalihkan perhatian, itu kan yang sulit seperti itu. Tunagrahita macamnya seperti itu. Tapi kalau dia itu tidak ada hal yang menyimpang yang lain dalam hal ini adalah beraktif dan sebagainya, itu juga enjoy saja. Maksudnya tingkat ketenangan itu menentukan. Jadi akan tingkat perbedaannya kemampuan kemudian konsentrasi itu yang agak sulit tadi gitu. Untuk begitu yang seperti yang diharapkan gitu. Jadi seperti A dan B sudah paham, yang lainnya belum, kita mengulang lagi. Kan saya tadi kan melihat Pak di depan itu kan banyak banget piala ya. Apakah dari anak tunagrahita itu pernah main piala kayak kompetisi kayak gitu? Kalau tunagrahita itu yang dilombakan, yang besar itu Down syndrome itu BOSI Mbak. BOSI itu yang diraih di tunarungu. Kan dominannya tunarungu fisik, karena menang di fisik juga. Tunagrahita itu di samping dia itu lemah di IQ-nya, inteligensinya gitu. Kadang disertai dengan kelemahan fisik. Orang gesit kayak anak-anak tunarungu gitu loh. Anak tunarungu kan fisiknya juga bagus, IQ-nya juga bagus. Nah, jadi kebutuhan khususnya itu. Jadi logikanya itu masih jalan. Nah, nanti ini contohnya bulu tangkis nih. Dia itu kan perlu fisik, jadi teknis ngadopsi. Ada yang apalagi lari, olahraga itu saya nggak mampu, yang fisik itu. Tunagrahita itu banyak yang tidak, jadi berdua minggir dan itu setipe dengan kelas lain tuh yang IQ-nya itu rata-rata sama, itu seperti itu, sifatnya seperti itu. Nah, fisik dia tuh lemah, jadi perarah kesit. Tunagrahita itu idolnya kan jadi 5, Pak. Tapi kan berhubung kurang tenaga pendidiknya, itu terpaksa ya ada muatan yang lain, jadi kerunutan gitu loh. Termasuk di kelas saya itu juga saya 7, ada yang 8, 5 itu sudah udah maksimal ya sebenarnya. Iya, sedangkan ya telu, di bawah 5 maksimal. Sendiri untuk anak tunagrahita apa? Nanti kan akhirnya kan bisa mandiri lah, menolong diri sendiri kan. Jadi bisa menyesuaikan diri dengan beradaptasi dengan lingkungan. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Akhirnya kan tidak membebankan pada keluarga, dalam hal ini orang tua gitu. Bahkan nanti endingnya kan bisa mandiri. Makanya ada pelajaran bina diri tadi seperti itu. Jadi yang lain itu menopang nih, maksudnya akademik itu untuk tidak secara keseluruhan diajarkan, tapi kan dia itu minimal bisa baca tulis dengan lancar, kalau ditanya menjawab, kemudian tahu tata tertib, tahu etika, kemudian menjalankan perintah agama, itu kan sudah bisa menyesuaikan diri seperti orang-orang pada umum. Ya itu aja Pak, terima kasih atas waktunya. Namanya Mbak Kenya, nama panjangnya? Oh iya, panggilannya Mbak Kenya ya. Mbak Kenya di sini kelas berapa sayang? 3. Kelas 3? Kelas 6. Kelas 6 ya? Iya. Mbak Kenya masuk sini mulai dari kelas berapa? 3. Kelas 3. Kesannya masuk sini gimana sayang? Senang? Terus gurunya baik, jadi berarti nyaman banget ya di sini ya. Mbak Kenya rumahnya di mana? Terminal Lawas. Oh jadi yang di depannya terminal Lawas itu ya, yang penitipan sepeda itu ya, rumahnya di situ. Kalau berangkat sekolah diantar sayang? Iya. Diantar siapa? Ayah. Diantar ayah. Berarti antar jemput sama ayah gitu? Iya. Oke. Mbak Kenya hobinya apa? Suka belajar. Suka belajar. Belajar apa sayang? Itu kayak Apa? itu warna. Oh, warna. Iya. Mewarnai. Oh iya, mewarnai. Kalau ini kegiatan sehari-hari di rumah ngapain aja Mbak Kenya? Habis pulang sekolah, Mbak Kenya ngapain? Bantu atau apa? Ngaji atau apa?
ngaji, depan ngaji, masak. Oh, ngaji sama masak ya. Wah. Ngajinya sampai jilid berapa? 5. 5, keren banget. Kalau masak suka masak apa sayang? Saya bayar. Sayur bayam ya. Iya. Kalau untuk cita-cita, Mbak kayaknya besok mau jadi apa? Ustazah. Ustazah, keren. Semoga tercapai ya sayang ya. Yang penting harus rajin ngaji, oke? Iya, terima kasih Mbak Kenya. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Semoga cita-citanya tercapai.